Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Nur Anissa. Di sini saya akan menjawab tugas sampaian nomor 2 dari tugas pengantar praktikum pengantar teknologi informasi. Yang mana di sini itu tugasnya membuat program menghitung volume prisma segi N beraturan. N diinputkan nilainya. Jadi di sini pertama kita untuk algoritma itu langkah yang pertama itu kita mulai terlebih dahulu, selanjutnya mendeklarasikan variabel di mana n itu merupakan jumlah sisi poligon, kemudian s-nya itu panjang sisi poligon, alas tinggi tinggi itu merupakan tinggi prisma, luas alas itu luas alas prisma, kemudian volume itu merupakan volume prisma. Selanjutnya masukkan input untuk memasukkan nilai n. N ini jumlah sisi poligon, terus masukkan nilai S yaitu panjang sisi poligon dan masukkan nilai tinggi prisma untuk menghitung luas alas. Menggunakan rumus luasnya itu sama dengan 1/4 x n x s kuadrat x 1/tan pi per n. Dan konversi sudut ke radian menggunakan pi. Kemudian menghitung volume prisma, kita menggunakan rumus volume sama dengan luas alas sekali tinggi. Maka nanti akan muncul outputnya akan menampilkan hasil perhitungan volume prisma dan terakhir selesai. Kemudian untuk eh pseudocode-nya sendiri itu di sini ada var. Ini kita masukkan nilai n, masukkan variabelnya itu n, di mana tipe datanya itu integer, kemudian yang ini s tinggi dan volume itu tipe datanya rel. Terus untuk mengawalnya kita menggunakan begin, kemudian uh, readline ini untuk dia itu hasil menampilkan isi variabel. Kemudian readline ini untuk menginputkan nilai ke dalam variabel. Kemudian di sini untuk menghitung luas alas itu menggunakan 0,25 dikali N kali S per tan pi per N. Kemudian volumenya itu luas alas kali tinggi. Kemudian N ini untuk mengakhirnya. Di sini untuk flowchart-nya sendiri itu ada start untuk memulainya. Kemudian di sini langkah-langkahnya itu deskripsi variabel n, s tinggi, luas alas, dan volume, kemudian input jumlah sisi n, kemudian panjang sisi s, tinggi prisma, kemudian menghitung luas alas itu menggunakan itu 0,25 dikali n kali s kuadrat per tan per pi per, per tan pi per n. Kemudian menghitung volume itu menggunakan luas alas kali tinggi. Untuk outputnya sih nanti akan tercetak volume tersebut. Kemudian dari dengan N. Lalu untuk kita kemudian masuk ke Pascal. Kita tahu nggak? Dari Saman, Aceh. Karena kita di sini eh, menggunakan file baru aja. File C++, next aja. Lalu next lagi. Kemudian di sini kita kasih nama di sini. Dia tuh. Dan finish. Nah, ini untuk kita mulai codingannya. Yang pertama kita masukkan in code
Ini menggunakan huruf kecil karena di sini menggunakan penggunaan huruf kecil dan huruf besar itu em, ada perbedaannya nantinya. Yes. Kemudian, nah untuk Ustream include Illstream itu punya pustaka untuk apa ya eh mengaktifkan penggunaan eh penggunaan of saya dengan si in dan si out. Kemudian di sini kita isi using si Nempex. Nah, ini using namespace sendiri itu untuk eh agar kita itu dapat menggunakan elemen dari standar pustaka C++ seperti cout dan juga cin tanpa menambahkan std di depannya, tanpa menambahkan ini lagi di depannya. Lanjut, kemudian kita masukkan int main yang mana fungsinya itu titik awal eksekusi. Ini adalah titik awal eksekusi program di C++. Dan kita sini forward luas alas dan tinggi dan juga volume. Yang mana itu fungsinya itu untuk menyembunyikan luas alas prisma yang akan diinputkan oleh yang akan diinputkan. Kemudian juga tinggi prisma dan juga volumenya. Menghitung hasil perhitungan volumenya juga. Kemudian kita enter. Lalu setelahnya kita masukkan out. Yang mana si out ini untuk menampilkan pesan dari di layar untuk meminta pengguna untuk masukkan eh untuk memberikan perintah di sini. Kemudian
Kita enter, lalu Shein, alas. Ini dia itu untuk mengambil input dari pengguna, untuk mengambil input dari luas alas. Kemudian kita copy aja yang ini. Karena untuk yang bagian tinggi tadi sama, kita copy. Let's- Kemudian tempel. Nah, di sini kita gantikan aja, ganti aja. Tadi kan ini yang atas itu untuk memasukkan luas. Kalau di sini masukkan, kemudian selanjutnya itu masukkan tingginya, tinggi alas, tinggi, tinggi prismanya. Kemudian kita akan menghitung variabel yang volume, menyimpan hasil. Ini volume, volume itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena variabel volume ini itu untuk menyimpan hasil perhitungan volume prismanya. Kalau yang tinggi tadi itu untuk menyimpan tinggi prisma yang akan diinputkan oleh pengguna. Ini yang akan menyimpan tinggi prisma yang akan disimpan. Kemudian menyimpan tinggi prisma yang akan diinputkan. Ini menyimpan luas alas prisma yang akan diinputkan. Kemudian selanjutnya ada kita masukkan code layout.
Yang mana ini tadi fungsinya itu untuk menampilkan pesan di layar untuk meminta masukkan luas alas dan untuk masukkan luas alas dan tinggi prismanya. Kemudian si in luas alas lagi, kemudian si out lagi, kita kita copy paste aja, tuh tempel. Ini tinggal kita ganti aja. Kita berarti di sini masukkan tinggi prismanya. Kemudian sini diganti dengan tinggi. Yang mana ini itu dia untuk mengambil input dari tinggi. Di sini ada kesalahan. Oh, di sini itu aturannya dia itu pakai sini Prisma adalah yang, yang ini kita hapus aja. Untuk menandai bahwasannya program ini sudah selesai, kita menggunakan return. Kalau kita klik ini, di sini ada kesalahan di bagian slide yang 6 ini, di mana itu masukkan masukkan luas alas prisma. Di sini kita kurangi bagian ini juga. Oh, di sini ada kode yang terhapus. Eh, coba lagi. Nah, yang ini untuk yang slide 7 ini juga ada kesalahan. Di mana sini luas alas
Kalau saya masukkan luas alas prisma, sebentar, sepertinya di sini ada kesalahan. Masukkan luas alas prisma, kemudian si I-nya ini luas alas. Si I-nya luas alas, kemudian di sini eh, luas alas. Apa yang salah ini dia? Salah kelasnya ini. Luas alas. Mana ya? Iya, kesungnya ini pas error, no. Oke, yang selanjutnya itu tadi ada kesalahan sedikit. Ini juga salah. Ya, betul. Sudah bisa, sudah bisa. Coba kita klik ini. Kalau masukkan dari Prisma adalah nol. Nah, jadi ini adalah kesimpulannya ya. Kita lanjut untuk yang Pascal. Kita masuk ke, kita cari dulu Pascal Online Compiler. Ya, benar. Kita ke sini, yang ini dihapus dulu.
Ini ya hasilnya. Jadi di sini kita masukkan luas alas prisma. Misalkan luas alas prisma sini tingginya misalkan 2 meter lagi. Hmm, ya. Untuk downloadnya kita download aja di sini filenya. Terus nah kita tunggu ini aja. Hmm, tuh. Nah, sudah selesai. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.